teman-teman langit musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Look up the stars, look how it shine for you. Semua orang lagi tergila-gila deh kayaknya. Sumpah, lagi jadi global sensation, Wol. Gue rasanya dia tuh orang-orang tuh sampai sekarang tuh jadinya kayak ya udahlah gitu, kayak udah capek gitu ngeiniin dia, kayak dia mereka tuh kayak bingung harus gimana sih menghadapi Aldi Taher yang absurd ini tuh. Sebenarnya ya, menurut gue sebenarnya kita tuh kalau menghadapi Aldi Taher tuh gak usah dihadapi, karena itu sebenarnya inner child kita masing-masing itu Aldi Taher. Oh gitu. Itu menurut gue ya, dari gue yang dulunya kayaknya bangke ini orang ngapa sih gitu ya, tapi sekarang kayaknya kocak juga gitu loh, kayak akhirnya tuh orang yang berani kayak speak up yang ada di otaknya langsung dikeluarin, nah itu Aldi Taher. Kayak dia tuh gak peduli mau orang benci dia, mau orang bodoh mereka, mau orang menganggap dia apa tuh, dia kayak ya udahlah, gak peduli gitu ya. Mau dia jadi nyalonin diri jadi presiden Amerika waktu dulu kan. Kayaknya orang-orang bakal ngejar dia, cuman dia kayak ya udahlah. Dan namanya juga hidup gitu. Sekarang setiap orang yang punya masalah, setiap orang yang ada suatu kasus segala macam dinyanyiin loh sama dia. Iya loh. Terakhir yang dinyanyi nama dia Lionel Messi nggak jadi kesini, tahu? Sampai di FIFA kan sampai di post di official FIFA gara-gara Aldi Taher. Coba bayangin. Itu salah satu pencapaian Indonesia sih. Itu. Kan? Bahkan lagu-lagu yang lagu-lagu yang bagus lainnya, yang keluar dari penyanyi di FIFA nggak ada. Coba pernah nggak Raisa di post di FIFA? Nggak pernah. Coba tanya lagi siapa. Tulus pernah nggak di post di FIFA? Hati-hati di jalan coba di post di FIFA. Pernah nggak? Nggak pernah. Iya, even Anggun yang udah kayak Anggun C. Sasmi. Nggak pernah loh. Ya, tapi Aldi Taher lo baik soalnya. Aldi Taher ya kan. Pencapaiannya apa? Tidak ada. Banyak pencapaian dia loh. Apa coba sebut? Dia kan dulu pemain sinetron kan. Terus Oh iya bener deng. Dia sempat vakum sebentar gitu-gitu ya. Nah menurut gue tuh yang hebat dari Aldi Taher adalah cara dia membranding diri dia sendiri. Menurut gue tuh dia nggak branding diri dia sendiri kayak gitu sih. Tapi jujur iya itu kan? Dia kayak ya udah, orang kalau kenal Aldi Taher lo absurd gitu kan. Berarti kayak lo harus absurd. Kalau lo nggak absurd lo bukan Aldi Taher gitu. Ada sesuatu bener. yang Aldi Taher tuh yang semua orang tuh tahu gitu loh, kayak ya udah Aldi Taher gitu. Iya, betul banget. Oke, nih kelamaan ngomong Aldi Taher sampai kita lupa welcoming teman-teman semua nih. Selamat datang sekali lagi ya. Selamat datang di episode ini, episode berapa ya? Episode 10. Episode 10. Wow, udah episode 10. Udah lumayan lama ya nemenin teman-teman Langit Musik sekar dari dulu, dari bulan apa tuh? Mei? Dari awal-awal kita kayaknya Februari mungkin ya? Enggak, Maret mungkin ya. Mungkin sekitar Maret kita awal-awal masih cuma bisa didengar doang. Iya, masih dengar doang, belum bisa aplikasi musik doang, aplikasi Langit Musik doang, cuma di Android doang waktu itu. Iya, sekarang udah bisa didengerin di iPhone. Wow. Terus sekarang kita juga udah streaming video ya. Betul. Di YouTube Langit Musik. Dan kita tuh juga udah ada on demand-nya. Jadi kalau misalnya kalian kayak ketinggalan episode-episode sebelumnya, gak usah takut, bisa aja langsung nonton di Maxstream. Maxstream juga tinggal login aja, gratis juga nontonnya. Jadi kayak bahkan gak usah login pun bisa mal ternyata. Oh iya, bisa juga di website ya. Di website betul, bisa. Jadi bisa kalian nonton di website, bisa kalian nonton di aplikasi, bisa mana-mana deh, pokoknya sekarang udahlah berkembang banget lah ya. Kita udah gampang lah ditujunya nih, kayak orang tuh kayak kan sekarang demand orang untuk nyari celups Molin sama Farel tuh udah banyak banget. Gampang banget. Udah tinggi banget mal. Jadi kayak sekarang kita kasih kemudahan teman-teman buat ngelihat podcast yang sangat tidak penting ini gitu. Sebagai hiburan, ini ya? Iya, hiburan nggak apa-apa. Ya kadang-kadang emang orang tuh butuhnya tuh yang emang nggak penting gini loh, dibandingkan omongan yang kayak serius mulu gitu kan. Gitu. Kan ini kan apalagi jam pulang kantor mal, setiap jam 5 sampai jam 6 kan? Iya, jam 5 sampai jam 6 hari Jumat. Jadi enaknya udah menuju weekend gitu kan. Udah meninggalkan semua kerjaan-kerjaan. Nggak ada tuh mikir-mikir serius, nggak ada bahas-bahas yang berat-berat. Kita santai aja ngomongin masa lalu buat yang sekarang udah pada lulus kuliah. Dan ngomongin masa sekarang yang relate sama teman-teman semua buat teman-teman yang lagi kuliah di Celus. Dan juga masa depan mungkin ya, teman-teman yang mungkin nantinya mau masuk kuliah, kita bisa ngasih tips and trik UTBK. Oh bisa. Tenang aja. Tips and trik masuk UI ya. Iya, tapi kalau saya berbayar ya. Berbayar bisa. Langsung aja nanti gue kasih di 087780. Malah promosi bimbel. Oke, teman-teman, betul, kita mengingetin nih kalau misalkan kalian tuh juga bisa kasih gift ke kita dan juga interaksi sama kita. Jadi misalkan kita lagi ngomongin apa, nanti kalian kalau misalkan mau ikut komen, mau ikut
ngobrol sama kita, kalian bisa langsung komen aja di aplikasi Langit Musik, dan juga kalian bisa ngasih gift ke kita gitu. Jadi kalau kalian kebanyakan uang, kalau kalian uang jajannya 5 juta per bulan, wow, itu paling nggak 4 jutanya buat kita lah. kasihan dong, 5 juta dong. Itu namanya bukan minta, itu namanya mangkak ya, itu namanya ngerampok gitu. Jadi kalian bisa ngasih gift ke kita ya, untuk ya lumayan lah, beli-beli KFC dikit. Iya, lumayan nih, kita belum makan loh dari episode 1. Enggak usah lebay. Belum dikasih gift Itu namanya hiperbola. Udah, kita kan udah dikasih beberapa. Oh, ada ya mawar. Iya. Itu permen juga nggak dapet mal. Nggak dapet. Mahal tahu bunga. Mawar berapa sih? Nggak tahu deh. Ya pokoknya adalah sekian ribu lah. Murah kok, murah. Iya. Kalian tinggal beli aja. Murah. Langit Musik. Oke. Jadi kalian. Nah, tadi kalau tadi kan gue ngebahas mal, kayak kita udah sampai episode 10 ini nggak berasa kan pasti. Iya. Padahal udah dari Maret loh, udah Maret, April, Mei, sekarang Juni udah pertengahan lagi. Udah kurang lebih 4 bulan kita nemenin kalian dan nggak berasa. Nah, sama nih kasusnya. Sama kayak kuliah. Perkuliahan. Perasaan baru kemarin mal gue masuk perasaan. Gue baru kemarin tuh ngerjain SBMPTN, aduh mikirin tes mandiri. Aduh, gila. Terus tiba-tiba kok udah kelar nih semester 1, 2, 3, 4, 5. Semester 6. Udah kelar, udah mau semester 7 malah sekarang kita. Kok tiba-tiba harus nyusun skripsi. Kok tiba-tiba udah dimintain ya, besok bimbingan ya. Iya. Kok tiba-tiba bimbingan? Apakah yang lo dapet selama beberapa tahun lo kuliah ya Allah? Gue tuh paling takut tahu ditanyain kayak gitu. Apa yang lo dapet selama beberapa tahun? Jujur ya, kenapa? Karena jujur apa yang gue dapat gue juga nggak tahu. Kayak ya udah gue dapat pengalaman dapat materi 1, 2 iya. Cuman gue rasa kayaknya nggak tahu ya. Gue kok ngerasa kayak masih kosong banget di otak gue nih. Kayaknya nggak terlalu banyak yang masuk gitu. Gue juga takut. Ya mungkin karena nggak tahu. Apakah kuliah tuh emang cuma buat ngasah kita menjadi orang yang lebih dewasa aja, atau secara materi harus ada juga gitu ya masuk ke otak? Gue tuh kadang-kadang mikir loh, Mal. Kayak lo ngerti gak sih? Kayak oke, kita dapat materi nih setiap semester, kita dapat materi, kita dapat mata kuliah segala macam. Tapi nanti nih semester depannya kita ketika udah dapat matkul baru, pasti matkul yang lama lupa. Ya ada lah inget-inget dikit 1, 2. Ya mungkin emang objektifnya itu bukan kita ngehafal suatu materi kali ya, tapi lebih ke cara kita gimana mikir, gimana sih hal ini tuh bisa terjadi gitu nggak sih? Kayak ya udah cara struktur berpikir kita aja gitu, dibandingkan ini kali ya diajarin gimana kita menggunakan logika kita dengan. Iya, jadi itu yang kita diasah gitu kan. Iya. Bener, kayak kemarin di episode kemarin kita bahas nyontek tuh. Mungkin itu sebagai salah satu, maksudnya kan itu mungkin licik dalam negatif, tapi licik itu juga bisa loh dalam bisnis, bisa ada namanya licik tapi yang legal. Iya, terutama dalam negosiasi. Kalau dalam negosiasi, iya benar. Ini salah satu matkul kita juga nih, kita ingat sesuatu kan. Bener. Sebenarnya bukan diajarin curang gitu loh, cuman ya kayak ada gitu gimana caranya orang tuh lebih setuju sama apa yang pengen lu capai. Iya, mensiasati sesuatu hal ya. Gitu. Nah ini menurut gue tuh juga ya, kayak misalkan ya gue tuh juga nggak hafal tuh gimana sih rumusnya nyari statistik dari ini loh. Cuman mungkin dari situ kita berarti kayak bisa tahu kalau misalkan berarti semua hal tuh harus dilihat secara kuantitatif gitu loh, harus ada based on data gitu kan, maksudnya itu juga ilmu kan. Kayak dulu kita SMA apa aja, SMA gue makin gak ada ilmu lagi. SMA tuh bener-bener ngawang. Wah, SMA gue makin gak ada ilmu lagi sih. Kita mungkin dibangun basicnya. Iya, SMA tuh basicnya dibangun. Nah nanti pas kuliah udah siap untuk dapet yang lebih padat lagi secara pemikirannya. Nah ketika udah kita mungkin lulus kuliah, ekspektasinya adalah kita bisa kerja. Intinya itu nggak sih? Iya benar-benar. Dan untuk menjadi seseorang, katanya sih ya, gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat juga untuk menjadi seseorang yang bisa kerja itu ya nggak cuma butuh lo pinter dalam pelajaran doang gitu. Iya. Kayak betul. Kan ada IQ, AQ gitu kan. Nah mungkin ya gitulah intinya lah ya. Lo tau yang ini nggak? Yang dulu tuh kita pernah dites, namanya apa tuh, yang AQ plus. Tau nggak lo? Enggak. Yang kepribadian. Tes psikotes gitu. Semacam psikotes, tapi dia modelnya tuh kepribadian gitu loh. Aduh, gue lupa lagi namanya. Oke, anyway, kita lanjut aja. Bingung ya saya. Gue lupa. Gue pengen bahas itu, tapi gue lupa namanya. Gue pernah kayak dulu dites gitu kepribadian. Jadi dia tuh tahu semacam minat bakat gitu deh kayaknya. Ada minat bakat di dalamnya, tapi nggak cuma minat bakat, kayak kepribadian. Nih orang nggak suka baca, itu bahkan ketahuan di situ. Ini orang sukanya lapangan, kerja di lapangan dibanding kerja duduk
depan laptop gitu tuh ada lah kepribadian gue, lupa waktu itu. Mungkin teman-teman yang tahu namanya boleh komen juga dong, ya. Kita lupa juga ya. Iya, boleh komen butuh juga bantuan, jujur. Butuh bantuan. Kalau ada yang tahu namanya boleh komen di situ gitu. Aduh, berarti selama kita 6 semester ini ya Rel, itu udah sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir banyak banget ya yang udah kita lalui gitu. Kalau misalnya kita throwback dikit ya dulu tuh lo apa ya? Lo PPKB ya kalau nggak salah ya? Gua simak ding ya, simak ya. Nah, gue simak. Gila ya dulu tuh zaman-zaman dulu kan kita masuk pas Covid kan Rel ya. Itu bener-bener menurut gue tuh banyak banget hal-hal yang berubah dari sebelum-sebelumnya. Mulai dari sistemnya, pelajarannya, cara kerjanya, wah itu gila banget sih. Dan lo sadar gak sih untuk khusus angkatan kita ya, kita kan masuk tuh tahun 2020 bener? Iya. Kita masuk tahun 2020. Menurut gue itu kita angkatan percobaan loh. Banget. Ya, semua hal yang baru tuh gue rasa ada di angkatan kita. Iya, jadi kayak ya ada enaknya ada enggaknya gitu. Iya. Jadi dan percobaan itu juga ada yang percobaan bagus, ada percobaan enggak gitu kan. Ada yang kayak percobaan jelek, yaudah nggak jadi nggak dilanjutin. Cuman udah kena tuh kita tuh. Iya, kita kena gitu. Kita di semester kita doang tuh. Iya, Allah Akbar. Dulu gue kalau misalkan belajar UTBK gitu ya, dulu tuh kan tiba-tiba yang sebelumnya ada semua pelajaran gitu kan, kayak ada TPS, terus habis itu ada misalkan gue mau masuk IPS gitu kan, ada pelajaran sosiologi, ekonomi gitu kan. Dan di pas gue bimbel tuh gue udah belajar itu kan, tuh udah berapa setahun gue, itu udah gue ngapa-ngapain. Ternyata beberapa bulan sebelum UTBK tuh dikabarin kalau misalkan cuman TPS doang. Yang mana itu adalah kayak semacam ini ya, psikotes gitu ya. Iya. Dan TPS ini tuh kalau misalkan kita ya udahlah TPS, paling orang-orang tuh bilang ya udah TPS kan psikotes doang gampang. Enggak, itu justru yang bikin kita persaingan malah makin tinggi karena setahu gue tuh di zaman kita tuh lebih rendah ya. Skornya tuh lebih, maksudnya kayak rata-rata skornya lebih rendah karena tahun sebelumnya. Kalau misalnya pakai BK emang lebih susah karena tuh gimana ya, TPS tuh kan nggak bisa dipelajarin dalam semalam, nggak bisa dihafalin. Oke, kali ini gue beda nih sama Molly nih. Kalau lu bilang lo nggak ini kan karena TPS, jujur gue lebih seneng TPS. Iya gue lebih seneng. Cuman gue ngerasa itu tuh bakal bikin persaingan kita tuh makin ketat gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Karena orang-orang bisa semua maksud lu gitu. Iya, karena bukan bisa semua sih, karena justru susah untuk ada parameter lo bisa atau enggak TPS gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Karena kan kayak bener-bener TPS doang gitu. Iya, apalagi yang kalau waktu kalau nggak salah PBM ya, baca menulis. Wah, itu gue nggak ngerti sih, kayak ya udah itu bener-bener lo harus pure setiap hari latihan baru bisa gitu ngerjain. Iya, tapi jujur ya, kemarin itu ketika kita UTBK dan semua segala macam itu dihapus, sebenarnya itu sangat menguntungkan gua. Demi Allah udah sangat menguntungkan gua. Kenapa? Karena gua lemahnya tuh ya di sejarah, psikologi gua bagus. Gua lemah di sejarah sama satu lagi apa sih kayak sosiologi. Geografi. Antara sosiologi dan geografi sih, gue lupa lah antara dua itu. Sisanya gue aman. Nah, sedangkan dua itu tiba-tiba hilang kan. Terus tinggal TPS sama PBM tuh waktu itu tuh. Yang istilahnya anjir gue nguasain banget lah. PBM tuh udah kayak gue tutup mata lah pokoknya juga bisa anjir gitu loh. Kayak ya udah, akhirnya gue mengerjakannya dengan lancar dan terbukti kan UTBK gue nggak diterima. dalam hati kayak gue mau nunggu nih gonggongnya lo ngomong lo nggak keterima. Iya enggak, soalnya gue juga bingung gitu. Tapi jujur gue ngerjain tuh bener-bener definisi gampang. Karena itu kuncinya. Gue ngerjain. Itu kuncinya. Apa? PBM tuh lo nggak tahu lo berapa salah. Gue rasa kayak gitu. Iya. Ada PPU, ada PBM kan kalau nggak salah tuh. Kayak PPU tuh ada yang pekerjaan umum. Kagak dong. Apa gue lupa deh. Pokoknya kan ada PPU, ada PBM. One of them dari dua itu adalah salah satu yang nggak bisa lo tuh nggak tahu jawaban bener tuh apa sih, karena based on cerita gitu loh. Kayak lo harus lihat kalimat tidak efektif yang mana, buset. Iya. Itu susah banget. Emang susah, cuman gue demen kayak gitu. Nah makanya gue bingung, gue tuh udah pede banget. Sumpah gue UTBK udah pede banget. Gue kayak wah nih kayaknya besok gue masuk UI nih langsung. Gak usah dicek nih sama orang, kayak besok nih langsung gue diterima nih langsung di universitas pertama gue waktu itu. Gue pengen komunikasi UI. Jangan udah tenang aja. Set pas keluar, alangkah soknya saya buka. Oh my god, itu berbalik dengan gue. Gue nggak pede. Gue nggak pede sama sekali. Bukan nggak pede sih. Lebih ke
Jadi tuh ya kurang percaya diri normal percaya diri sih. lah ya, tapi gue pas sebelum masuk UTBK masuk ruangan ya, waktu kan gue di UI tuh, UI FK. Gue kayak gue di kepala gue pokoknya kayak ya udah tenang, kerjain tenang gitu kan. Jadi kayak jangan di rush banget. Soalnya tuh gue takut gak bisa dikit ntar pusing gitu loh. Jadi gue bener-bener pokoknya intinya tuh mau bisa atau nggak bisa gue harus tenang gitu kan. Alhamdulillah pas ngerjain tuh lancar ya Allah, mungkin doa dari ayah dan ibu gue juga ya Allah, gue ini banget terus. Jangan gitu dong, ayah sama ibu gue juga doain mau. Yes. Maksud lo apa? Ayah ibu gue doanya nggak kenceng? Ya nggak gitu, mungkin lo nya nggak kenceng. Iya kayaknya itu kali ya, itu dia. Itu ya. Iya kan? Iya mungkin itu bisa jadi faktor. Bisa jadi benar. Itu bener-bener ya ampun. Gue nggak pede, udah gue cuma pengen sama nyokap gue. Pokoknya intinya kalau misalkan masuk alhamdulillah, nggak masuk juga ya udah cari yang lain gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah pas buka tuh pas pengumuman gue tuh nggak berani buka sampai kayak jam 3 sorean gitu loh. Itu pun gue bener-bener kayak udah lemas, gue ngomong sama cowok gue kayak aduh. Nah cowok gue tuh posisinya udah terima UI, kan gue jadi sedih ya kalau misalkan gue nggak terima. FEB, manajemen. Okay. Bagus lagi kan, terus gue kayak aduh gue kayak masa gue enggak sih. Iya gitu sih. Ya pasti gitu lah. Ya, udahlah. Kayak gitu. Masa gue enggak sih, masa aduh ntar berpisah karena pilihan gue tuh UB jauh banget kan. Oh, tapi ya itu safe net sih. UB apa ya gue lupa deh. Kayak kalau misalnya lu deket-deket kan soalnya bisa jadi yang kedua juga nggak kena kan. Sedangkan kalau misalnya lu yang agak di bawah dikit, bisa jadi kena. Iya kayaknya UB sih. Apa gue lupa deh, pokoknya adalah gitu. Terus habis itu kayak gue akhirnya buka-buka, terus akhirnya gue buka pun gue pakai handphone kan, karena gue udah nggak nge-FF apa-apa lah, kayak mager dulu. Terus gue kayak gue seneng banget pas diterima ada banner kan selamat bla. Gue langsung nangis, gue kayak langsung ngasih tahu nyokap bokap gue kayak aduh ya Allah, gue itu tuh kayak gue bisa nangis nih kalau inget sekarang. Jangan dong. Tapi pas lu buka ininya, pas lu buka pengumumannya, lu pakai ini enggak? Itu belum tren. Gue tahu itu kan. Bapak-bapaknya ya, tapi gue suka nangis lu nonton. Gue juga suka nangis sih, gue kayak merinding gitu kan. Iya, anjir gue kok dulu gak gini ya. Iya, gue soalnya kalau gue yang kayak gitu jadi goblok. Kan gue merah ya. Kayak turun. Gak ada terharu. Gak ada terharunya. Aduh ya Allah, lucu banget. Itu belum zaman waktu pas TikTok. Iya, tapi udah zaman dong. Belum. Tapi emang belum banyak. Udah mau belum. Orang gue nonton. Masa sih? Tapi lagunya bukan itu emang. Itu lagu yang itu baru pertama maksudnya. Model iya, gitu. Di itu udah ya? ada di TikTok tuh udah ada. Dan dulu jujur pas ketika orang-orang gue kan gak keterima dan sedih ya? pelarian gue kan sosial media. Itu adalah di saat dimana orang-orang pasti pertama ngucapin teman-teman di story. Iya. Itu ya kan, ngucapin teman-teman di story. Kedua, di TikTok tuh rame banget waktu itu untuk yang keterima UTBK ini segala macam. Dan gue paling nyesek yang pas ini sih ngelihat teman-teman teman-teman gue udah keterima semua cuy. Bahkan yang temen istilahnya kita tuh sama-sama berjuang bareng gitu lah, terus dan kita sama-sama blow on gitu. Kayak anjir dia aja masuk. Dia bisa masuk masa ya gitu ya? Iya, jadi kayak anjir gue segoblok itu kah gitu. Gue kayak mikir kok bisa, terus akhirnya tapi berkat itu dia kayak semangatin lah, akhirnya kayak iya bisa. Gue belajar juga nggak sendiri, masih ditemenin ya kan, dia masih suka datang ke rumah gue. Terus akhirnya ya udah alhamdulillah disimak di beberapa perjuangan terakhir waktu itu ya, gue keterima. Nah itu pas simak tuh baru gue Gak mungkin. Gue tahu itu tidak mungkin. Gue malu banget ya Allah. Oke. Oke, kita mau coba lihat komen dulu dong. Coba. Kalian ada yang masih anak kuliahan nggak? Siapa tahu. Wih, luar biasa, hari ini ada 1 juta. 1 juta orang menonton kita secara live. Belum ada sih yang komen, nanti gak apa-apa teman-teman, sekali lagi kita mau ngingetin aja ya. Boleh, kalian kalau misalkan bisa komen di Langit Musik live. Betul. Nanti gak download aplikasi Langit Musik, terus komen. Dan kalau biasanya kita kan ada Petrus tuh. Ingat gak dulu kan kita sering penelpon misterius, tapi kan itu dapetnya dari IG kita ya. Kita telepon, kita random dari IG kita. Nah kali ini kita bakalan telepon teman-teman yang aktif di chatbox Langit Musik gitu. Jadi kalau teman-teman aktif atau teman-teman mungkin
iseng gitu dia ngechat sekali aja. Nah, bisa jadi teman-teman adalah orang yang kita pilih. Gitu. Betul. Pokoknya kalian betul aja nih kayak Upin Ipin. betul. Nah, gimana Mol? Sekarang udah semester 6 kan. Terus kita udah mau udah maksudnya udah mau kita udah hajusin skripsi juga. Iya, udah nyusun skripsi, udah mau semper September. September. Akhir September. Emang semprotnya September? Iya. Bukan tahun depan? Enggak, semprotnya akhir September. Sekarang bulan apa sih? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Hah? 4 bulan lagi? Baru tahu kan? Berarti nanti kita masuk abis libur udah harus jadi ini dong? Iya. Nggak tahu deh, nggak ngerti. Pokoknya intinya akhir September kita harus semprot. Ya semangat ya untuk kita berdua ya. Dan teman-teman lain. Sepanjang podcast ini sampai kelar gue agak diem nih. Kita mau ngapain? Tolong kiri gue ya. Iya itu gue pas kemarin beberapa lalu di kantor. Gue kayak seriusan lo? Gimana aduh gue baru tahu lagi infonya. Kenapa lo ngasih tahu sekarang? Ya dah. Biar shock aja. Biar ada live reaction. Iya tapi shocknya terlalu real ini, kita lagi on air nih. Kamret. Aduh. Ya nah kan kita ya anggaplah kita nanti lulus segala macam ya kan, amin gitu ya, lulus cepat tepat waktu. Amin. Lo kira-kira tim yang mana? Lo tim lanjut untuk fokus pendidikan dulu, atau lo tim yang kerja dulu? Nah tadinya gue itu berpikir untuk lanjut S2 dulu langsung. Bener-bener selesai S1 gue langsung S2. Dengan banyak waktu pertimbangannya, gue takut gue males sih kalau misalkan udah kerja habis belajar lagi gitu kan. Terus habis itu kayak ya nggak membuang-buang waktu aja. Dan jadi tuh gue dengar dari salah satu senior gue di kantor magang gue sekarang kayak kalau cewek itu agak punya waktu yang lebih sempit untuk S2. Karena? Bukan masalah feminist or something ya, bukan masalah kesetaraan dan lain-lain. Cuman emang kodratnya itu kan nanti nikah, melahirkan, punya anak gitu kan. Katanya itu bakal ada attachment tersendiri yang bikin lo susah buat jauh dari anak dan lain-lain gitu kan. Iya benar. Kan. Ketika udah punya anak tuh kadang-kadang bahkan kerjaan kayak waktu itu gue pernah denger orang jadi pramugari dia udah berhenti jadi pramugari. Iya, karena ada anaknya. Dan gue setuju sih sama itu. Dan kayak ya gitu deh gitu kan. Kayak gue kayaknya iya juga sih bener kan. Akhirnya gue memutuskan untuk langsung S2 gitu. Cuman dan gue udah bilang juga ke nyokap gue juga ya udah setuju aja gitu kan. Tapi pas gue nanya lagi ke mentor gue yang lain, mentor gue tuh lebih nyaranin ya udah asal yang penting tuh lo harus punya pengalaman kerja dulu, kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak masalah. Abis itu langsung lanjut S2 lagi gitu. Biar lo tuh udah ada 2 nilai plus lah. Lo pertama lo punya pengalaman kerja, yang kedua lo punya S2. Jadi kayaknya untuk sekarang ya, gue mikirnya gue bakal kerja dulu sih setahun 2 tahun lah at least. Abis itu baru langsung lanjut S2 gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue tuh sebenarnya kepikirannya gue pengen suatu saat S2, gue pengen sejujurnya. Cuman emang ada sedikit pressure dari orang tua tuh untuk gini loh, mereka secara tersirat gini. Kayak kamu kenapa nggak S2 dulu? Nanti kalau udah S2 itu tuh ya udah kamu bakal stand out dibanding orang lain gitu loh. Kayak orang mungkin lulusan S1 sekarang udah kayak kacang goreng kata dia gitu. Sekarang lulusan S1 udah jadi kacang goreng, kamu kerja bisa aja. Ya oke kerja, tapi ya kamu dari low level dulu pelan-pelan naik kayak ini level atas ya. Kamu kalau S2 segala macam kan nanti bisa mulai itu udah langsung agak tinggian jadi lebih gampang. Iya sih, mungkin secara teorinya gampang. Secara prakteknya sulit. Lah itu ya yang harus menjadi tantangan tersendiri ya. Iya benar. Tapi benar, gue sejujurnya kepikiran ada benernya karena yang salah gue adalah mindset gue selama ini lulus kelar ini, gue nyari kerja karena kita udah magang, kita segala macam, kita ikut ini gitu ya, kita ya udah mencari uang gitu ya, udah tahu enak nih duit nih gitu kan. Nyokap gue juga bilang ini udah keenakan sama duit nih, udah nggak bisa nih kayak gini, udah keenakan sama duit. Akhirnya kayak udah gue pengen kerja dulu. Nyatanya duit yang kita dapat itu belum seberapa. Benar banget. Untuk kebutuhan kita nanti. Iya makanya. Tapi tau gak sih Rol, kayak semenjak gue beberapa kali magang itu kan, itu tuh gue tuh pas punya uang sendiri tuh gue jadi lebih takut buat pakai duit gue gitu loh. Karena tau gak sih, kayak gue tuh bahkan mikir berapa ya tabungan yang harus gue ada gitu, berapa tabungan harus gue pikirin harus ada di tabungan gue, berapa uang harus tabungan gue. Lo pernah nanya kan waktu itu? Iya, gue pernah nanya kan ke teman-teman sini kayak berapa ya tabungan yang harus ada di tabungan umur gue. 21 ya? Iya, umur setelah kita lulus lah at least. Karena tuh gue takut once gue udah kan lulus kuliah kan ya logika, maksudnya kayak normalnya tuh kan udah nggak dapet jajan kan, ya nggak sih?
Iya kali. Aduh, demi apa sih gak dapet Kayaknya duit? sih kayak gitu ya. Maksudnya beberapa temen-temen gue tuh kayak ya udah kalau misalkan lo udah lulus, lo kerja lo nggak bakal dapet duit lagi gitu kan. Terus gue kayak gue tuh takut gue tuh nggak bisa mencapai lifestyle yang sekarang gue punya gitu loh. Iya, gue paham sih kan? maksud lo. Ngerti kan Iya, maksudnya ya lifestyle gue bukan yang hedon-hedon gimana banget. Cuman ketika apa ya kan kemarin istilahnya lo oke ada pendapatan tapi itu pendapatan tambahan, basicnya itu lo masih di ada orang uang jajan tua dari nyokap gitu gue kan. Jadi gue ada dua nih yang dan jadinya tuh dua uang ini yang gue pakai tetap uang jajan dari nyokap gue, uang dari semua, maksudnya yang dari gue dapat magang ini segala macam itu gue tabung. Itu gue tuh bahkan cuma pakai beberapa persen dari itu, kayak dikit banget pakai tuh. Bener-bener tadi bilang ini dibayar. Tolong yang punya gue mana? Gak usah gimmick ya. Masalahnya transfernya ke rekening gue. Rekening gue ya? Nanti sangkanya korupsi. Oh iya. Enggak. Udah aman. Udah dibayar di muka ya? Langsung gue gituin ke muka lo. Lanjut. Jadi kayak gue takutnya aduh tiba-tiba gue gak kasih duit. Gue kayak nangis kayak aduh gak bisa makan ini gitu sih ya. Sebenarnya gue gak hedon-hedon banget juga sih. Iya. Ngerti lah pasti teman-teman. Kayak ya istilahnya ya balik lagi kayak tadi gue bilang, duit yang sekarang kita dapat ya itu cuma sepeser 2 peser untuk tambahan duit yang basicnya itu kita masih dapat dari orang tua, duit jajan gitu. Jadi ya akan kerasa sangat besar impactnya ketika basicnya dia hilang nih. Basicnya dia hilang lah. Tinggal serpihan-serpihannya ini doang yang ada nih. Nah itu. Makanya jadi gue tergila-gila nabung. Dan waktu gue sempat nanya tuh sama mentor-mentor gue di tempat gue sekarang kan. Tapi mereka tuh malah kayak, mau ngapain sih kamu mikirin tuh sekarang? Dulu tuh aku kayaknya gak ada deh mikir-mikir kayak gitu loh. Dulu tuh aku gak ada deh mikir-mikir kayak gitu. Terus gue jadi kayak ya udahlah pakai dikit gitu. Jadi akhirnya udah mulai shifting lah pemikirannya kayak oh ya udah mungkin boleh gue pakai beberapa uang lah gitu loh. Lu mirip tau sama gue, kayak jatuhnya kita tuh pelit sama diri sendiri. Pelit banget gue sama diri sendiri, pelit banget. Karena mikir anjir nih duit kayaknya better gue simpen aja lah dibanding gue pakai. Akhirnya ya udah kita pelit sama diri sendiri. Oh jangan. Gue sering tuh scroll Shopee kan. Shopee, Tokped lagi diskon. Udah gue masukin keranjang tuh. Gak lo beli kan? Udah gue check out, gue biarin ngendep. Iya gue juga. Bahkan gue mau beli brush makeup aja harganya 42.000, gue masih cari ada nggak sih? Ada nggak sama lagi? Lagi murah. Gue ini pengen beli cover laptop. Awalnya 100 ribuan. Wah, gue masih oke lah. Gue waktu itu nganggep oke ini udah lumayan oke lah harganya kan. Terus gue taruh tuh di keranjang, gak gue beli. Berapa hari kemudian gue lihat lagi sale 90.000. Gak lo beli juga. udah mau 90.000 nih, pengen gue beli ya. Nggak jadi juga. Terus gue terakhir lihat 75.000. Wah, gue menarik banget kan. Gue bilang, wih, oke banget itu 75.000 dari 100 kan. Gue masukin keranjang juga. Cuma entah kenapa otak gue ini kayak berpikir, mungkin bakal bisa jadi 15.000 kayaknya. Gak mungkin. Bakal jadi 15.000. Besoknya gue lihat udah naik lagi 100. Ya, itulah. Entah kenapa ya. Tapi kalau lo ada nggak sih kayak satu hal yang lo nggak bakal pelit gitu? Satu hal yang nggak bakal lo pelit. Aduh, apa ya? Sebenarnya hampir semuanya gue bakal pelit ke diri gue sendiri. Tapi mungkin yang gue agak less pelit itu makan. Sama sih. Makanan. Sama gue juga. Ya kan? Gue tuh gue makan tuh nggak pelit. Maksudnya kayak gue makan sama skincare sih. Itu gue nggak pelit. Maksudnya kayak soalnya dua-duanya itu kan kayak nikmat di dalam gitu kan. Kayak skincare gak mungkin beli asal-asalan takut kenapa-napa, ntar malah lebih ribet lagi. Terus makan gue tuh bener-bener mikir kayak ya udah lo tuh harus mencoba makanan-makanan enak di dunia ini karena kapan lagi, ngerti gak sih? Dan akhirnya gue nggak pelit sama ya gue tuh kalau ke orang-orang yang gue sayang gitu ya, gue tuh nggak pelit gitu. Gue kayak willingness gue untuk ngasih, untuk beli baju 500.000 mereka gue bakal beli. Tapi kalau buat diri sendiri pasti kayak gak mungkin gue. Masa baju doang 500.000 kayak ada di 50.000. Gak mungkin banget, gue gak mungkin banget beli baju 500.000 sih, sumpah. Gak mungkin. Ya paham, tapi gue paham. Bener. Itu entah kenapa ya. Padahal istilahnya sama aja. Bahkan kayaknya harusnya lu ke diri lu sendiri dulu baru ke orang lain harusnya. Itu harus dilatih tahu. Harusnya gitu. Tapi mungkin berbeda untuk orang-orang lain ya yang mungkin banyak beda dari kita yang dapat duit langsung hilang. Ada juga kayak gitu, bener sih. Dapat duit gak salah juga sih sebenarnya. Yang sering terjadi kan kalau misalnya tanggal 24 gajian tuh biasanya udah tanggal tua. Nah itu
kalau ada sebutan udah tanggal tua terus udah nggak itu, nah itu berarti orang tipe-tipe yang ambil duit langsung hilang. Duit langsung hilang. Mungkin itu self reward kali ya. Iya. Tapi terlalu banyak aja self reward. Apa lagi itu self reward aja. Kan kalau misalnya orang tuh kayak katanya kalau bisa gajian ya lo nggak apa untuk ngasih lo self reward kayak lo jajan ini itu ini. Tapi ya jangan kebanyakan juga, jangan sampai habis juga. Iya, tapi emang ya sekarang orang-orang udah malang melintang lah ya kalau kita lihat kayak sekarang kita kuliah semester berapa? 6. Lu sadar gak sih, di semester 6 ini banyak orang-orang teman-teman kita terutama ya yang kayak wah, ini orang-orang sukses nih. Lu udah kayak ngeliat ya, kayak banyak teman-teman kita udah jadi artis. Baik teman-teman kita udah selebgram, selebgrok, influencer. Gue kayak mikir gitu kayak wah, ini orang karir pathnya udah jelas nih. Gue bakal kemana ya kira-kira ya. Gue tuh sering kepikiran gitu tau. Kayak insecurity gue tuh tumbuh anjir kadang-kadang. Kalau ngeliat pencapaian orang lain. Kalau ngeliat pencapaian orang lain kayak bukan in a negative way gitu ya. Tapi kayak gue tuh jadi mikir gue arahnya kemana ya. Gue kok belum punya nih karir path kayak mereka-mereka yang udah punya di semester 6 nih. Kita belum lulus loh. Kita masih semester 6 gitu. Ngerti. Kayak aduh kok dia tiba-tiba udah dapat ini ya, kayak dapat beasiswa, udah dapat beasiswa S2 lah. Nah, wah, itu. Kayak aduh nih gimana ya gitu. Tapi kadang-kadang gue juga ngerasa sih kayak sebenarnya tuh ini tuh mau ngapain sih, ngerti gak sih kayak lo ngapain sih kayak gini tuh buat apa yang mau gue tuh masih belum menemukan apa yang mau gue cari gitu loh. Jadi kayak masih gimana nih arahnya, gimana nih maksudnya? Gimana ya ngomongnya? Belum menemukan the purpose of life aja. Yang benar-benar ada satu kalimat purpose of life ya. Jadi tuh kayak ya ada sih beberapa hal yang pengen gue capai. Cuman tuh beda sama purpose of life menurut gue. Kalau purpose of life tuh benar-benar yang kayak bikin lo kayak kalau misalnya lo nanya emang lo mau ngapain sih di hidup, lo tuh gak bakal bingung gitu. Ngerti gak sih? Kalau misalkan lo nanya lo memang mau capai apa, jadi ya gue mau mencapai gue nanti mau gajinya 100 juta per bulan, itu kan hal yang harus bisa kita capai kan. Cuman kalau misalkan apa sih tujuan lo hidup tuh kayak susah gitu loh untuk dijawab. Apa sih lo tuh hidup tuh mau ngapain sih? Terus kayak gimana ya gitu. Kalau biasanya kalau orang yang klise ngomong tujuan lo hidup apa? Untuk menyenangkan orang lain gitu. Atau itu tujuan lo hidup apa? Untuk membahagiakan orang tua gitu. Kalau tujuan gue hidup apa? Buat gue hidup aja sih. Yang penting gue hidup aja dah pokoknya. Yang penting gue gak mau mati sekarang. Gue pengen hidup dulu anjir. Gue belum tobat nih, jangan mati dulu dong. Paling gak gue tobat dulu. Masih banyak dosanya. Ya Allah, masih banyak, sholat gue masih bolong-bolong. Jangan sekarang ya. Ngomong masih begini, kelakuan masih kayak binatang. Udah jangan dulu, jangan sekarang. Tapi keren juga ya orang-orang yang sekarang tuh juga udah banyak yang buka-buka bisnis ya kan, betul. Udah banyak yang buka ini itu yang jual. Biasanya tuh yang gue tuh jual mobil sih. Si anak-anak cowok yang jual mobil tuh maksudnya teman kita tuh. Siapa ada tuh? Yang gue jauh. Iya dia jual mobil juga tuh dia. Ada juga bahkan ada tingkat kita ada yang jual mobil. Iya banyak. Itu sih yang menurut gue kayak jadi ini jatuhnya jadi reseller mereka tuh. Iya gitu sebenarnya ya. Kayak mereka dapat istilahnya itu bukan barang mereka ngumpulin dari orang, gitu bantu jual dapat komisi emang. Tapi dapat komisi kan, tetap komisi. Gue juga sering itu misalnya ada orang dapat tiket Coldplay gitu ya. Dia kasih ke gue bantu jualin harga 3 kali lipat. Anjir, gitu. Itu nggak untung banget. Itu namanya calo. Siap dimusuhin. Intinya Farel Ardafa kalian bisa komen di gamer di IG dia. Enggak. Gue jangan dapet. Iya sedih banget nih. Gue juga gak dapet nanti ya. Udah kita ke Singapura aja lah. Iya nanti Singapura aja lebih murah. Ini sih. Lebih murah di Singapura. Udah nih calo bangke. Dasar. Ada yang jual sampai yang berapa tuh yang festivalnya harga sih berapa ya? Harga aslinya 3,5 di Indo. Gila dijual tuh bisa 7,5. Gue pernah ditawarin sama orang itu kan. Kayak awalnya apa calo itu? Ya, bukan sih, kayak ada tingkat gue gitu di kuliah. Iya, kuliah kita ya, sama kita ya. Terus habis itu gue nanya kan berapa, terus pokoknya taruh aja yang harga pertama dia kasih 5 juta gitu ya. Terus kan gue jawab kan. Akhirnya dia ngomong lagi, "Kak, harganya jadi 4 juta, mau enggak?" Gue tetep enggak mau lah, gila. Ngapain? Asli 3,5 kan? Kesel banget. Asli 3. Enggak, maksudnya itu perumpamaan aja. Kayak tapi yang dasar harganya diturunin sama dia. Mungkin kan gak ada yang mau kan. Terus kayak enggak ada yang mau kan lu gitu. Apalagi sekarang udah ada di Singapura yang tahu gak sih harganya lebih murah untuk satu tiket festival. Kayak di sini festival 3,5 kan? Di sana 1,5 ya? Iya. 1,5. Tapi ya oke, kita hitung akomodasi, anggaplah 2 juta lah tambah 3,5 untuk sehari ya 2 juta sehari tuh 3,5. Udah lumayan banget. Tiket PP. Ya iya 2 juta itu udah termasuk lah. Hotel?
Hotel mah yang pot aja, yang satu apa, yang kapsul yang tapi 500.000. katanya ini loh Rel, kayak misalkan tanggal, jadi tuh semua itu bakal mahal gitu loh Di tanggal itu. Iya. Makanya beli dari sekarang. Iya. Nih, teman-teman nih buat tips and trick ya. Gimana caranya menghindari harga mahal nanti. Sebelum kalian war tiket, kalian beli hotelnya dulu. Serius dah. Sebelum nanti nih ketika orang-orang yang udah dapat tiketnya baru beli hotelnya, nah itu bakal mahal. Cuma emang gambling juga. Kalau kalian emang ngerasa kalian jago untuk war tiket, ya kan? Silakan dicoba gitu. Kalian beli hotel dan pesawatnya dulu baru kalian war tiket gitu. Kenapa kita jadi tips and trick war tiket ya ini? Ini arah podcastnya kemana sih? Judulnya apa? Coba baca judulnya. Apa tadi judulnya, coba ke atas. Nih, gue bisa ke atas sendiri. Gimana cari ke atas? Mol, gue aja gak bisa ke atas Mol ini. Makanya ke atas sendiri. Oke, judulnya Planga-plongo tiba-tiba sempro. Keren banget kan? Iya, keren. Tiba-tiba sempro, ya Allah. Sempro apa tadi kepanjangannya? Seminar proposal. Itu kayak bab 1, bab 2, bab 3 deh kalau gak salah. Ya, betul. Gue tuh gak tahu. Gue masih gak yakin bab sempro tuh bab berapa aja. Masa gak tahu sih? Kalau itu aja gue tahu sih, Mo. Gue gak tahu. Kali aja tiba-tiba kita bab 5. Soalnya FYI, kenapa kita September? Karena dosen maunya di September. Sebelumnya enggak kan? Sebelumnya tuh gak September. Pokoknya sebenarnya agak lebih lama dibandingin itu. Nggak, tapi kenapa info ini tuh baru dah? Dan ini nggak tahu sih, kayak belum disebarluaskan juga. Iya. Jadi ini info A1. Info A1. Ngeri. Oke, teman-teman, kita bakalan beralih ke chat nih. Gimana? Apakah sudah ramai di kolom chat? Kita lihat. Wow, semakin ramai guys kolom chatnya. Udah. Nah, semakin ramai, coba di-refresh. Ini mungkin belum di-refresh nih, jadi kayaknya kurang banyak. Tuh makin ramai tuh. Ada Hai juga. Halo. Kenapa ada Halo, salam dari Purwokerto. Halo Purwokerto. Selamat sore Purwokerto. Salam dari Majalengka. Weh, Majalengka. Ada yang kirim salam juga dong. Bacain. Salam dari Palembang, jos banget. Untuk siapa itu bacain? Untuk Farel Ardafa. Wah, selamat, makasih. Ada yang bisa dibaca, ada yang minta dibacain happy birthday. Aduh, ada yang minta dibacain happy birthday. Aduh. Selamat ulang tahun untuk Bapak Saharjo. Selamat ulang tahun untuk Bapak Saharjo yang ke 30 nggak mungkin. 45 tahun, Pak. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga sehat-sehat, panjang selalu, dan katanya baru dianugerahi cucu baru. Keren banget, selamat. Namanya siapa coba bacain? Nama cucunya tuh coba bacain dulu. Mal. Gue disuruh mikir mulu, bangke. Orang kok main lempar aja. Yang mikir gue dia cuma baca. Gitu ya, gampang banget anjir. Oke. Boleh sekali lagi ya teman-teman ya, boleh ramein kolom chatnya karena kita bakal call nih buat teman-teman yang aktif. Iya. Coba kira-kira udah ada belum? Untuk penelpon kita hari ini, apakah udah ada yang bisa dipilih? Mungkin tadi boleh dari belum. Oke. Belum ada. Mungkin tadi ada yang dari Majalengka, ada yang Purwokerto, Bandung Barat, ada juga Bandung Barat. Ada Kaltara nggak lu? Enggak. Kalimantan Utara. Ada dari Kaltara, luar biasa. Keren. Luar biasa, ini broad banget ya ini kita ya. Sebenarnya siapa sih yang nonton ini kita nih? Berat banget ya. Iya, maksudnya macam-macam gitu. Bener-bener dari seluruh Indonesia ternyata relate sama kuliah. Karena menurut gue semua orang tuh pernah kuliah. Enggak juga. Enggak, iya maksudnya hampir semua orang kayak pernah merasakan lah gitu. Iya, kalau misalkan orang yang belum masuk kuliah dengerin kita bisa tahu lah ya kehidupan kuliah. Iya, karena kita nggak bahasnya di kuliah doang gitu. Kita kadang-kadang kan juga ngelebar ke SMP, SMA, dan mayoritas orang di Indonesia gue yakin pernah merasakan itu. At least pernah merasakan gimana rasanya punya teman-teman yang kayak gitulah. Yang seru-seru. Yang seru-seru, yang goblok-goblok, yang kocak-kocak gitu. Tapi Rel. Oh, lo ngomong duluan. Ya, silahkan. Gue pengen masuk satu. Tadi kan kita bahas SBM. Lo kemarin lihat nggak Mal? Di SBM itu lagi banyak banget kejadian yang viral di Twitter. Oh, yang apa? Mencontek? Iya, banyak. Bukan mencontek, dia tuh jadi konsepnya tuh semacam joki ya. Gue nggak tahu dia joki, gue nggak tahu dia namanya apa sih namanya tuh kalau ini kayak bocorin soal gitu. Pokoknya dia ketangkep ketika lagi ngerjain soal, dia tuh di lakban HP di sini. Oh iya, gue inget. Kan? Jadi dia di lakban HP, jadi dia tuh ngerjain soal tuh asal aja tap nanti dari situ dia bisnisin, dia share soalnya ke orang-orang. Ya, orang-orang. Dan tapi itu ketangkep sih untungnya waktu itu ya. Masuk penjara nggak? Gue nggak tahu kan, masih di bawah umur jatuhnya. Gue nggak tahu masuk penjara atau nggak. Tapi
Kok bisa ketahuan ya? Gue bingung kok bisa ketahuan ya? Sejujurnya karena emang kurang canggih aja. Tapi Lu kan jangan apa? dimasukin ke Ya, ente kenapa? Ya kelihatan lah pasti si ininya notice lah ada yang nongol di sini kan harus nongol gitu loh, ngerti gak sih? Juga ya. Kecuali lu pakai model-model yang kamera kancing tuh gak? Ada tuh kamera kancing kan nyaru sama kancing ya, walaupun kancingnya gede dikit mungkin gak notice. Lah ini HP nih kayak gini nih, bayangin nih ya. Ini HP nih segede gini nih. Lo masukin sini, lo masukin dalam dah, tetap ada kameranya itu nongol. Gak bakal itu dikira ini ya, mungkin art reactornya ini Iron Man, gak mungkin. Itu kan tetap kelihatan HP, gak mungkin. Kurang jago dia. Kurang jago. Tapi kasihan juga loh, kenapa sih orang-orang kayak gitu kan, kasihan ini jadi yang udah belajar. Iya jujur. Kemarin tuh, isi Twitter tuh bener-bener SJW belajar tuh isinya tuh. SJW yang mereka belajar. Ambivers apa ambivers? Ambivers apa? Itu orang-orang yang ambis. Orang-orang ambivers. Ambivers apa ambivers? Wah, isinya bener-bener nih kolom-kolom komentar Twitter tuh waktu itu bener-bener. Wah, ini orang-orang kayak gini nih dimusnahkan. Wah, dilaknat tuh. Orang-orang yang apa istilahnya? Yang terzolimi itu dikabulkan doanya. Waduh, mereka semua merasa terzolimi tuh. Tapi emang iya ya. Iya, emang jahat. Yang ngerasa terzolimi bisa ribuan orang gitu yang ngikutin SBMPTN. Gak 2 orang doang, maksudnya kalau misalnya nyontek apa gitu ya udahlah, ini UTBK coy, itu orang-orang tuh udah ngeluarin berjuta-juta buat itu, ngerti gak sih? Ya udah ada yang ikut les, bahkan dulu tuh gue pernah ditawarin namanya jadi camp gitu ya. Camp gue ikut yang di serius tadi camp kan menyebut itu. Enggak, lu yang di hotel itu bukan? Iya, yang di Bandung. Oh di Bandung, gue nggak tahu sih di mana ya. Pokoknya lumayan pricey waktu itu. Gue udah disuruh, cuman gue nggak mau sih. Kayak gue bilang nggak usah, gue nggak segitunya. Iya. Terus kayak konsepnya di hotel beberapa, gue lupa berapa hari ya kan? Berapa hari? Lu bener-bener dari pagi sampai malam kan isinya belajar. Gue dulu kayak gitu. Gue di Bandung, gue di hotel Bandung. Itu gimana mau ceritain dong? Jadi gue tuh kenapa gue bisa ke situ karena dulu tuh kan gue SMP lab school. Terus emang dari SMA gue tuh gak begitu banyak sih. Cuman karena nyokap gue tuh kenal sama ibu-ibu lab school. Ada juga sih beberapa dari teman-teman SMA gue setelah gue. Jadi gue tuh ikut 2 kali. Oke. Dan jatuhnya tuh gini lah sistemnya. Lo bener-bener pergi ke hotel gitu ya. Pergi ke hotel, gue lupa deh, kayaknya 3 hari 2 malam apa 4 hari, gue lupa deh. Beberapa hari. Beberapa hari lah ininya. Iya. Itu bener-bener pagi, siang, sore, malam, itu lo belajar. Bener-bener ngerjain soal, terus dijelasin soal-soal kayak gimana, terus ntar try out gitu-gitu. Iya, tapi menurut lo works emang? Nah, tergantung. Waktu itu tuh gue itu kan dulu tuh masih ada belum TPS doang rel, jadi masih ada sosiologi, sejarah gitu kan. Untuk yang kayak gitu berarti ya. Untuk yang pelajaran itu yang TPA ya kalau salah namanya. Itu works di gue. Itu gue jadi tahu apa ya? Kayak lebih dijelasin aja sih. Karena gurunya tuh juga udah mungkin berpengalaman ngajarnya udah ini banget kali ya. Jadi tuh gue masuk lah ke otak. Tapi kalau misalnya untuk matematika, IPA yang IPA sih, yang matematika itu yang hitung-hitungan tuh gue nggak masuk karena mungkin emang gue lemah di matematika aja sih waktu itu. Dan menurut gue pas di camp itu matematika susah banget. Itu lebih susah dibandingkan UTBK asli menurut gue ya. Jadi mungkin kayak emang dicoba kayak ekspektasi lu jadinya lebih tinggi, ketinggian nanti. Oh ternyata nggak susah itu gitu. Oh iya mungkin gara-gara itu juga ya. Cuman gitu itu tuh bener-bener kayak lo bener-bener dari pagi sampai malam ya lo belajar, even lo nggak boleh keluar hotel gitu. Kayak keluar hotel malam-malam boleh mungkin ya, tapi gue nggak juga sih karena gue udah cukup capek kan. Soalnya udah dapat makan juga, jadi kayak udah gue nggak ngapa-ngapain. Terus gue ikut 2 kali, tapi mungkin yang mahal banget itu yang sebulan kali ya. Enggak, ada yang 2 minggu gue ditawarin. Mungkin yang mahal banget 2 minggu karena gue nggak nyampe 2 minggu sih. Mungkin paling lama gue lupa deh berapa, mungkin 3 hari sampai 1 minggu ya, tapi nggak sampai 2 minggu. Dan kayaknya tuh nggak mahal-mahal banget, karena kalau mahal banget gue juga nggak enak. Dan ya nyokap gue nggak gimana-gimana banget, maksudnya kayak kamu belajar yang bener ya soalnya mahal gitu, enggak gitu loh. Jadi soalnya, masih lah. Soalnya ketika gue ditawarin kayak gitu dan itu tawaran masuk ke gue dijelasin segala macam, gue langsung mikir anjir, gue tuh bukan orang yang bisa belajar dengan pressure. Iya. Pertama, dan gue nggak bisa nih lu seharian, apalagi waktu sampai 2 minggu, bener-bener dari pagi sampai malam selama 2 minggu ente full belajar terus. Gitu ya. Yang kadang nggak masuk ke gue. Mungkin minggu pertama 4 hari pertama mungkin masuk. Setelah itu tuh udah stres, udah bete, udah nggak ada yang masuk lagi tuh. Kayak gitu gue mikir jadi kayak anjir, apakah worth? Waktu itu tuh gue ditawarin sekitar lumayan mahal, belasan juta.
gitu ya. Untuk itu. Tapi ada juga loh Rel yang khusus FK itu lebih mahal lagi 60 jutaan. Oh, FK. FK, Ente tapi ngomong FK. dong, FK beda. FK. Nggak usah dibandingin sama yang lain. Enggak, FK. cuman 60 juta. Lo nggak tahu masuk apa enggak. Menurut lo worth it gak? Kalau FK, kayaknya lu nggak bisa ngomong worth it atau enggak ke gue. Karena gue bukan orang yang minat di FK. Untuk orang yang emang minat jadi dokter segala macam, dokter itu profesi yang gaji salah satu gaji paling tinggi loh. Kayak lu konsultasi ke dokter sekali konsultasi 400-500 ribu mal. Iya, cuman 60 juta dan lo belum tahu masuk apa enggak. Gue tuh masih agak gambling gitu sih. Oh ya, iya sih. Kayak masih ya, gimana ya. Ya. Dan tapi mungkin ada beberapa yang ngasih jaminan lulus kali. Mungkin kalau ngasih asuransi gitu kali. Iya, kayak kalau lo nggak lulus lo di 50% balik. Ya, atau mungkin ada yang kayak Inten tuh dulu. Kita sebut aja lah, kalau Inten kan udah terkenal ya. Iya. Inten dulu kan bener-bener kalau lu nggak masuk dia bisa ngembalin. Oh, demi apa? Ada programnya. Gue baru tahu. Jadi kayak dia punya program yang ngasih garansi kalau misal lo nggak masuk itu bakal dikembaliin 100% atau bakal boleh ikut gratis lagi. Gue lupa deh. Oh, gue baru tahu. Ada kalau nggak salah kayak gitu. Dulu tuh gue selama Inten ya, gue tuh justru ngerasa Inten itu lebih ngasih gue ilmu dibandingkan pas gue sekolah. Jadi gue setiap hari tuh ke Inten. Kayak dari misalkan dulu kan kelas sore kan, tapi gue dari jam 12 tuh gue ke Inten. Tapi gue nggak masuk sekolah. Tapi oh iya itu udah kelas 12 tuh biasanya. Iya. Kelas 12 sudah tengah ke akhir. Gue dong tuh pasti banyak banget. Ya ilah gue juga gitu. Sama gue juga gitu. Jadi Inten adalah sekolah kita. Iya, apalagi dan didukung oleh udah nggak ada pelajaran sebenarnya di sekolah, tapi kita tuh masih disuruh masuk pada saat itu. Kalau gue masih ada pelajaran sih. Kalau masih ada pelajaran. Masih ada pelajaran. Nah kalau gue tuh waktu itu nggak jatuhnya tuh udah bukan pelajaran, jatuhnya dia kayak semacam mentoring juga. Oh, tapi menurut gue lebih masuk mentoringnya itu ketika di ini di tempat les gue waktu itu. Gue bukan Inten, gue BTA. Oh iya, gue tahu BTA. Gue di BTA, gue mikir oh lebih masuk nih ke ini gue dibanding sama guru gitu loh yang gue biasanya sehari-hari udah gue lakuin. Gue kayak aduh nggak bisa nih gue sama guru. Kalau entah ini mungkin gue bukan promosi ini juga bimbel juga, cuman kalau di bimbel tuh kayaknya kita diajarin sama orang yang seumuran sama kita. Terus, lebih muda ya? Iya, yang muda terus juga biasanya udah berpengalaman entah di kampus yang kita pengen atau gimana. Dan itu kayaknya strategi belajarnya tuh lebih masuk jadinya gitu loh. Jadi kayak mereka tuh tahu apa sih yang kita expect, apa sih yang gampang gitu buat dipenetrasi masuk ke otak kita langsung gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh hal itu bisa ini banget sih. Walaupun emang ujung-ujungnya kadangnya di tempat les juga gue tidur sih. Gimana ya? Ya kan kadang-kadang gue nggak bilang selalu. Tapi nggak apa. Gitu. Ya dulu teman-teman cowok-cowok gue, teman-teman cowok gue. Teman-teman apa cowok-cowok lu nih? Enggak, cowok gue cuma satu. Luar biasa teman-teman. Kalau di depan layar. Enggak dong, di belakang layar cowok gue tetap satu. Oke deh. Gue selalu bangga dengan itu. Oke deh. Enggak. Nanti kita bahas itu. Jadi teman-teman cowok gue itu bener-bener mereka apa ya? Gue ngerasa tuh once tentang UTBK mereka tuh jadi serius itu loh. Ngerti gak sih? Kayak lu ngerasain gak sih teman-teman lo yang bener-bener kayak serabutan dulunya pas SMA, tapi tuh pas mau UTBK tuh mereka bener-bener belajar serius. Gue salut banget sih. Ada orang yang tadinya berandalan segala macam nggak pernah sholat, jadi tahajud, itu banyak banget. Itu salah satu saya. Enggak sih, gue nggak pernah nggak sholat. Bukan nggak pernah sholat, ya maksudnya kayak masih bolong-bolong. Terus wah gila, dulu gue sampai sholat tahajud, sholat gitu. Lu tahu? Gue jadi merasa bersalah tahu semenjak gue keterima gue nggak kayak gitu lagi. Gue dulu Muslim Pro itu adalah notifikasi gue yang paling utama, primer tuh. Jadi setiap bahkan nih Muslim Pro belum bunyi gue udah sholat. Nggak boleh. Belum waktunya itu namanya. Muslim Pro nya bunyi gue langsung wudu, langsung gercep sholat gue. Bener-bener di awal waktu. Tapi lu diceng-cengin nggak sama nyokap lo, sama bokap lo kayak ya giliran udah keterima aja, nggak kayak itu. Gue diceng-cengin soalnya sama nyokap gue kayak kamu giliran udah keterima mana? Enggak sih. Soalnya tuh dulu gue kayak dulu tuh emang kayak lu langsung enggak kan? Enggak, maksudnya langsung apa? Maksud gue emang ketika lu keterima gitu. Terus lu langsung enggak kan? Cuma tuh maksud gue tuh kayak dulu kan gue sholat tahajud, habis itu kayak bener-bener abis azan gue langsung sholat. Karena tuh dulu gue pernah dengar kalau misalkan doa yang paling dijabah itu beberapa menit setelah azan kan. Terus gue kayak buru-buru biar doa gue dijabah. Tapi pas gue udah keterima, gue jadi kayak menurun gitu, kayak nggak langsung sholat gitu. Terus gue kayak Iya. Kalau gue jujur semester 1, 2 kayaknya masih oke lah.
Masih ini. Bener Tapi sih 1, 2, 3 sih gue masih. tapi ketika udah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan entah Dan kuliah, organisasi dari segala temani dengan macam, teman-teman yang dengan teman-teman yang brengsek gitu. Akhirnya ke bawah juga kita kayak udahlah nggak apa-apa yang ini dilewatin, nanti kita sholat habis itu. Jama ya. Padahal nggak pergi-pergi. Padahal di rumah tuh di jama. Udah gitu sholatnya diskon lagi 2 rakaat. Iya. Rakaat? Oh kan kerja. Kan jama. Ini jama 2 rakaat. Tapi lo serius jama? Apa? Lo serius jama? Gue pernah. Maksudnya jadi gue lagi pernah. Gue lagi keluar. Lagi ada kegiatan di luar. Gue nyampe rumah gue merasa bersalah tuh, kayak aduh gue belum sholat lagi. Udahlah gue jama aja gitu. Gue gabung sama waktu itu maghrib apa isya gitu. Terus gue sholat begitu kayak aduh gue capek lagi. Udahlah isyanya nggak apa-apa 2 rakaat aja. Padahal di rumah ya. Padahal di rumah sendiri, kagak ada tuh 90 km. Itu juga 90 km. Lu sadar gak sih? Kita tuh masih salah anjir sebenarnya. Itu kan ada tuh istilah kalau misalnya kita tuh boleh sholat cuma di jama 2 rakaat itu kalau misalnya perjalanan musafir 90 km. Hey, 90 km zaman Nabi Muhammad sama 90 km zaman sekarang itu beda. Ente naik pakai onta 90 km baru itu dihitung berhari-hari. Kita 90 km berapa jam dulu? 2 jam kita 90 km itu nggak nyampe kayak sekarang pakai jalan layang yang di Bandung itu juga sejam nyampe. MBZ itu 90 km nyampe, nggak usah disamain ente. Walaupun saya di rumah masih pakai jamak juga ya. Namanya kita juga manusia ya. Tempat asal namanya masih belajar. Penting berkembang terus ya. Betul. Ya nggak berkembang terus juga, cuman ya udahlah ya. Iya betul. Oke teman-teman. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Waduh, lo udah kayak orang ini aja lo, kayak kita nge-MC aja lo. Kayak acara ini kemarin yang kita nge-MC beberapa ini. Terima kasih hadirin. Orang-orang penting tuh isinya. Agak rapih dikit. Iya, sekarang juga rapi loh. Enggak lihat nih gue. Lo nanya gue pakai baju ini kan lo mau nyamain ya? Karena kemarin kita bagus, hitam-hitam bareng. Gitu. Sama, di kamera bagus. Ini kan kita sekarang udah jadi public figure, Mol. Public figure tuh harus kayak influencer, public figure, social media influencer semuanya dah. Pokoknya ada kata influencer dan public figure. Ya, ada kata seleb, ya itu udah masuk lah di ranah kita sekarang. Karena kita udah, gila, orang sampai Kalimantan. Tadi Bapak Saharjo yang gue ucapin ulang tahunnya bukan dari Kaltara. Tapi Bapak Saharjo bukan dari Kaltara, dia dari Magelang. Ada lagi Magelang, tadi kayak gak ada Magelang. Baik. Lo dan imajinasi lo silahkan. Oke, kalau gitu teman-teman, itu dia tadi mungkin selama kita udah nemenin selama kurang lebih 60 menit. Gue gak tahu 60 menit pas atau enggak ya. Tapi kurang lebih 60 menit kita udah nemenin teman-teman semua di sini. Bahas ngalor ngidul ya sebenarnya, cuman ya udahlah. Ngalor ngidul, intinya kita hari ini tuh pengen flashback sih, kayak kok waktu tuh bisa cepet banget. Iya, tiba-tiba udah sekarang ya, tiba-tiba ini aja gitu. Iya, kayak kita masuk kuliah perasaan baru kemarin, tiba-tiba udah nyampe sini aja, udah mau lulus aja. Atau mungkin teman-teman yang baru masuk SMA juga bisa gitu. Iya, tiba-tiba udah mau lulus aja masuk kuliah. Tiba-tiba harus belajar UTBK. Iya, nah itu gitu. Oke deh, kalau gitu aku Mamelin dan gue Farel. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau menemani kita pada sore, enggak Afnan. Pada sore hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa teman-teman.